Awas, jangan sepelekan. Ini bahaya kecoa untuk kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube, welcome back to Ganti Channel. Kecoa atau lipas merupakan serangga yang hidup di berbagai lingkungan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Karena serangga ini makan berbagai makanan termasuk sampah busuk. Kecoa diyakini dapat menyebarkan sejumlah penyakit berbahaya pada manusia. Penyakit-penyakit tersebut diantaranya salmonella dan gastroenteritis yang sangat berbahaya, terutama pada anak-anak. Kecoa memang tidak boleh disepelekan. Sebelum mengetahui cara mengusirnya, berikut ini bahaya kecoa bagi kesehatan yang wajib kamu ketahui. 1. Bisa menimbulkan alergi. Penelitian menunjukkan bahwa alergi dapat diperburuk dengan adanya kecoa. Menurut Mallis Handbook of Pest Control oleh Arnold Mallis, sekitar 26% populasi Amerika Serikat sensitif terhadap alergen kecoa Jerman dengan tes kulit. Alasannya karena kecoa menghasilkan protein yang dapat memicu reaksi alergi pada banyak orang. Air liur, kotoran, kulit, bahkan kecoa mati dapat memicu timbulnya alergi. 2. Menularkan bakteri penyebab penyakit. Bahaya kecoa lainnya adalah air liur yang berisi kuman atau bakteri. Sebuah studi menemukan bahwa bakteri Pseudomonas aeruginosa dapat berkembang biak secara ekstensif dalam usus kecoa. Hal ini dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti infeksi saluran kemih, masalah pencernaan, dan sepsis atau keracunan darah. 3. Bisa memicu gejala asma pada anak-anak. Asma bisa dipicu oleh beberapa hal seperti paparan iritasi dan zat yang memicu alergi atau alergen, seperti serbuk sari, tungau debu, spora kapang, bulu hewan peliharaan, sampai partikel kotoran kecoa. Jelas laman Mayo Clinic. Ciri-ciri asma adalah adanya sesak nafas, nyeri dada, atau serangan batuk yang parah. Kecoa memiliki beberapa konsekuensi negatif bagi kesehatan manusia karena memiliki alergen yang bisa ditemukan di kotoran, air liur, dan bagian tubuh lain pada kecoa. Ini bisa memicu reaksi alergi dan gejala asma pada anak-anak. 4. Menyebabkan ruam pada kulit. Alergi pada kecoa tidak hanya menyebabkan asma, tetapi juga memicu ruam pada kulit. Alergi pertama kali dilaporkan pada tahun 1943 ketika seorang pasien mengalami ruam kulit setelah serangga merayap pada kulitnya. Di tahun 1959 dikembangkan tes alergi pada kulit dan dikonfirmasi bahwa kecoa bisa menjadi pemicunya, ungkap Pest Control. 4. Bisa menyebarkan 33 jenis bakteri. Semakin mengerikan. Ternyata kecoa membawa sekitar 33 jenis bakteri di tubuhnya. Kecoa mengangkut mikroba di permukaan tubuhnya dan mengandung patogen yang berbahaya bagi manusia. Dari 33 jenis bakteri, yang paling banyak ditemukan adalah E. coli, salmonella, serta 6 cacing parasit dan 7 jenis patogen manusia, ungkap Pets World. Bakteri E. coli dan salmonella dikenal sebagai penyebab klasik keracunan makanan dan gastroenteritis. Gejala yang paling umum adalah sakit perut, kejang perut, mual, dan muntah. Diare yang parah bisa menyebabkan seseorang dehidrasi dan memerlukan rawat inap. Jadi, jagalah kebersihan rumah supaya tidak ada kecoa di dalamnya. Kecoa betina dapat mengeluarkan 10 hingga 40 telur pada satu waktu. Rata-rata, sang betina melepaskan 30 telur dalam hidupnya. Kecoa muda yang menetas terlihat sama dengan kecoa dewasa, namun lebih kecil dan tanpa sayap. Tergantung pada jenis dan kondisinya, kecoa dapat hidup hingga 12 bulan. Serangga ini adalah hewan berdarah dingin dan berkembang biak dalam kondisi hangat dan lembab.
Kecoa lebih memilih untuk tinggal di dapur dan area persiapan makanan lain, sehingga mereka dapat makan dari tumpahan makanan dan memiliki akses ke air. Tempat persembunyian kecoa di dalam rumah yaitu pada retakan dinding. Ruang terbatas seperti belakang kulkas, dapur, atau di bawah tumpukan majalah, koran, atau kardus. Perabotan rumah yang umumnya dibiarkan tak terganggu. Lemari dapur, bawah wastafel, sekitar pemanas air, dan saluran air. Cara mengusir kecoa dengan mudah. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mengusir kecoa di dalam rumah. Caranya dengan membersihkan rumah setidaknya sekali seminggu. Memberikan perhatian khusus pada dapur dan area persiapan makanan lain. Membersihkan bawah kulkas, kompor, pemanggang roti, dan peralatan yang dapat dipindahkan lainnya. Mengosongkan tempat sampah secara teratur. Jangan menyimpan sisa makanan di dalam ruangan. Membersihkan tumpahan makanan segera. Satu hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu jangan pernah membunuh kecoa dengan cara menggencet atau memukulnya hingga gepeng. Itu akan menyebabkan seluruh racun serta cacing pita di dalam tubuhnya keluar, menempel, lalu menyebar ke seluruh penjuru rumah. Lebih baik gunakanlah bahan pembasmi kecoa alami dan bahan mudah sederhana lainnya. Berikut ini 5 bahan pembasmi kecoa alami yang bisa digunakan, yaitu 1. Dengan menggunakan kulit telur yang sudah dihaluskan. Caranya, haluskan kulit telur yang kering, yang sudah dikeringkan, kemudian di blender atau ditumbuk halus, lalu ditaburkan ke area yang biasa dilalui kecoa. 2. Dengan menggunakan daun salam. Caranya, letakkan daun salam yang sudah kering, lalu diremukkan atau dihaluskan dan ditebarkan di area yang sering dilalui kecoa. 3. Kopi bubuk segar. Kopi bubuk ternyata tidak disukai oleh kecoa dan bisa mengusirnya. Caranya adalah tinggal menaburkan kopi bubuk segar di ruangan yang biasa dilalui kecoa. 4. Perasan jeruk lemon. Lemon memiliki kandungan patogenik alias antibakteri. Kamu dapat menggunakan perasan lemon ke dalam air untuk mengepel lantai dan mengelap tempat-tempat atau dinding area yang biasa dilalui kecoa. 5. Dengan menggunakan timun. Timun ternyata dapat bereaksi dan membunuh kecoa. Caranya adalah dengan meletakkan potongan timun ke dalam kaleng bekas, lalu digunakan untuk membuat perangkap kecoa. Kecoa yang terjebak kemudian akan mati. Oke, demikian pembahasan tentang bahaya dan cara mengusir kecoa kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti video ini sampai habis. Jangan lupa berikan dukungan untuk channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke semua medsos yang kalian miliki. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.